Kita harus maklum, kenapa pedagang kecil itu jauh lebih galak ketika disuruh tutup oleh petugas PPKM. Ya, mereka memang sedang berhadapan dengan situasi yang nyata. Buat mereka, COVID itu nggak nyata, nggak ada. Atau mungkin samalah seperti penyakit demam biasa. Apa yang nyata buat mereka? Yaitu tadi, perut yang harus diisi, token listrik yang menjerit tiap hari, tagihan sewa tempat usaha yang tidak bisa dihalangi. Itu kenyataan. COVID itu buat mereka cuma fata morgana. Pada saat kita mendengar apa yang disampaikan seseorang, seperti pada video sebelumnya, apa yang kita pikirkan? Saya, saudara, pertama kali mendengarnya, saya menangkap pesan kasih untuk pemerintah. Pesan kasih itu adalah berupa kehati-hatian. Sebab sebuah keputusan yang menyangkut banyak orang akan membuat orang banyak bereaksi atas keputusan itu, atau merespon atau menanggapi. Harapannya adalah respon positif. Tetapi yang harus diantisipasi adalah mereka yang merespon negatif. Bagaimana sikap kita sebagai gereja? Melalui persekutuan doa malam hari ini, saya ingin mengajak sekaligus menyampaikan suara gembala supaya kita beriringan hidup dengan sesama dengan memegang teguh ajaran firman Tuhan yang juga terus mendukung pemerintahan yang sah. Persekutuan doa malam hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi landasan bagi persekutuan kita malam hari ini dari Filipi 2 ayat 1 sampai 7. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bapa di sorga, kami memohon belas kasihan Bapa atas kami sekalian melalui pengorbanan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya dan akan terus belajar percaya kepadamu bahwasanya apa yang terjadi di muka bumi ini, bahkan di semesta alam yang Engkau ciptakan ini, tidak ada satupun yang terluput dari pandanganmu, sebab Engkau sendiri berfirman
Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kami bersyukur Engkau telah mengatakannya Tuhan. Malam hari ini kami akan bersama-sama bersekutu dalam persekutuan doa malam ini. Mohon Roh Kudus beserta dengan kami dan memimpin kami, sehingga keterbatasan kami tidaklah kami jadikan sebagai alasan untuk membenarkan diri untuk tidak bersekutu bersama-sama. Mohon pengampunan dan belas kasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Covid itu nyata, saudara. Persoalan ekonomi juga nyata. Dua-duanya nyata dan benar-benar ada. Bagaimanakah seharusnya kita bersikap? Memang kalau dilihat sudah terlambat, tapi tidak ada yang sia-sia jika kita masih mau belajar. Yang pertama-tama begini saudara, yang saya ingin kita semua tahu bahwa di antara kita sudah ada yang terpapar COVID dan sembuh. Memang kita tahu semua ada satu korban yang meninggal karena COVID. Harapan saya tidak ada lagi di antara jemaat yang sampai meninggal, harapannya. Tapi kan kita tidak tahu juga kedaulatan Allah dan kehendak Allah. Dengan mengatakan begini saudara, bukan berarti saya tidak punya empati kepada mereka yang menjadi korban keganasan COVID. Bukan loh saudara. Tapi karena forum kita saat ini, komunitas kita adalah jemaat, saya batasi lingkup jemaat gitu loh. Dengan saling memperhatikan antar jemaat, maka kita semua telah mendukung pemerintahan yang sah. Itu maksud saya. Sampai pertanggal 20 Juli ketika renungan ini saya tulis, saya rekam, dan diperkirakan ada 8 keluarga jemaat yang terpapar. Jumlahnya sekitar 16 orang. Itu pun yang memberitahu saudara, memberitahu saya, memberitahu majelis. Bisa jadi ada yang terpapar namun segan untuk memberitahu, bisa jadi. Apa dan bagaimanakah kita seharusnya melakukan firman Tuhan di tengah-tengah pandemi seperti ini dan di tengah-tengah situasi yang kita lihat, kita rasakan secara langsung. Saya memperhatikan ada 3 macam sikap dari jemaat yang memandang COVID ini saudara. Yang pertama, sangat ketakutan. Apa-apa takut, ini takut, itu takut. Ada loh sikap seperti itu. Sebenarnya kalau ditanya mengapa sampai takut seperti itu, jawabannya adalah takut tertular. Mereka mengatakan kalau tertular siapa yang mau nanggung biayanya? Saya tidak menjawab ketika ditanya seperti itu. Tapi paling tidak seperti itulah respon orang yang sangat ketakutan. Sehingga ketakutan itu sendiri saudara menjadi pemicu makin memburuknya hubungan sosial, membuat masalah baru baik antara sesama anggota keluarga maupun dengan orang lain. Jadi persoalan yang baru, padahal persoalan COVID belum selesai. Pertanyaannya begini, apakah takut seperti itu keliru? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Bergantung bagaimana cara kita memandang ketakutan itu. Takut itu bagian dari perasaan, tidak bisa kita ingkari. Dan kalau perasaan takut itu dapat dikendalikan dengan akal yang sehat, tentunya akan memberikan dampak positif dalam hidup kita. Sebaliknya, kalau disikapi dengan negatif, hasilnya juga negatif, saudara. Saya berikan contoh begini. Orang ini sangat takut ketularan COVID. Semua ya takut, tapi ini sangat takut. Karena itu, dia melarang istrinya, melarang anak-anaknya, melarang pembantunya untuk keluar rumah. Bahkan misalnya keluar di teras saja, teras rumahnya ini, bukan teras rumah orang lain. Maka siapapun yang keluar itu kalau masuk harus mandi dulu. Tujuannya apa? Supaya tidak ada virus yang menempel. Barangkali kalau 1-2 kali ya oke lah, tidak apa-apa. Tapi kan pandemi ini sudah hampir 1,5 tahun saudara. Lah kalau terus-terusan seperti itu, apa tidak stres anggota keluarganya? Yang akhirnya bisa cekcok setiap hari. Bahkan saudara, ada yang sangat parah, keluar rumah saja tidak boleh, ke teras saja tidak boleh, tapi kalau makanan terlambat marah. Repot kan? Repot saudara. Akhirnya apa?
terjadilah bentrok juga. Keluar tidak boleh, makan harus tetap dari mana? Susah kan? Itulah saudara ketakutan yang disikapi negatif. Hasilnya cekcok setiap hari. Bahkan sampai ada loh yang mau meninggalkan rumahnya saking tidak tahannya. Saya berharap tidak ada jemaat yang seperti ini ya saudara. Kalaupun ada, mari berubah. Berubah menjadi lebih sehat, berubah menjadi lebih baik. Yang memandang COVID ini dengan cara yang kedua. Kalau yang pertama tadi sangat-sangat takut, apa-apa takut, ini takut, itu takut. Yang kedua ini sebaliknya berlawanan. Dalam bahasanya kendel banget. Bahasa Jawanya saudara. Kendel atau berani ini, tapi dengan sikap yang salah juga. Sikap berani ada yang benar, sikap berani ada yang salah. Sikap berani yang salah itu begini saudara. Karena dia mengatakan aku percaya Yesus, aku beriman, maka dalam nama Yesus virus-virus corona menjauh dari saya. Orang ini mengatakan makanya saya tidak kena corona, walaupun corona bermutasi virusnya macam-macam, saya tidak kena karena saya punya iman. Orang itu mengatakan demikian. Kalau punya sikap iman seperti itu, artinya kan sama begini saudara. Orang yang terpapar virus disamakan dengan tidak beriman. Maka pertanyaannya, lah banyak itu pendeta-pendeta yang terpapar, ada yang sembuh, ada banyak juga pendeta-pendeta yang terpapar lalu meninggal. Di kalangan GKT ada saudara, alumni-alumni ada. Apakah mereka tidak punya iman? Tidak kan? Tidak begitu. Terpapar atau tidak terpapar itu bukan karena soal iman atau tidak beriman, tetapi lebih kepada pemahaman iman yang salah. Nah ini harus hati-hati saudara. Kendel berani, tapi salah pengertiannya. Bisa jadi terpapar itu karena kecerobohan, karena ketidaktahuan, bisa jadi. Nah kalau seperti itu kan memang namanya virus. Virus itu kan dia menular. Saya berharap saudara-saudara jemaat tidak termakan ajaran-ajaran yang aneh-aneh, yang menyesatkan. Bahkan ada yang mengatakan kalau orang saleh tidak akan pernah kena COVID. Itu salah. Mana ada COVID hanya tanya kamu saleh enggak? Enggak ada kan? Saudara, jangan sampai kita terjebak. Sepertinya bagus, tapi keliru. Memandang COVID dengan cara yang ketiga yang sangat saya sarankan adalah berhati-hatilah. Tetap berhati-hati, tapi bijaksana. Saya memberikan istilah ini, sikap yang lahir dari pikiran yang sehat, harus update informasi, harus ngerti. Begini saudara, ada orang yang sudah sangat hati-hati, mengikuti protokol kesehatan, menaati setiap aturan pemerintah, makan makanan yang sehat, minum vitamin, berolahraga. Apakah bisa terpapar? Bisa, masih sangat bisa. Namanya virus, sekali lagi virus, seperti flu kan, gampang menular. Bukan berarti orang yang tertular flu lalu tidak beriman, kan bukan. Jadi kalau tertular berarti imun tubuh kita menurun, berkurang, gak usah panik. Justru yang memperparah itu karena paniknya. Gak usah sampai ketakutan, sampai kebayang-bayang kematian. Justru saat ini kita masih sehat, ayo bertobat, ayo mencari Allah, datang kepada Allah. Dan kalau sampai terpapar, ya gak usah malu, gak usah segan. Seperti yang sudah terjadi dalam beberapa jemaat yang memang membutuhkan pertolongan. Ayo, jangan diam-diam. Jangan lalu mengatakan ya sudah tak tanggung sendiri, padahal nggak sanggup. Ingat saudara, Galatia 6 ayat 2 berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Artinya, ayo ikut merasakan kesukaran dan kesulitan orang lain. Dengan demikian saudara dan saya menaati perintah Kristus. Iman kan nurut firman. Iman yang benar kan begitu. Terus ada yang tanya kepada saya, tanyanya begini, tapi ada loh yang santai, tetap keliling-keliling, tetap keluar makan di mana gitu, rekreasi di mana gitu, ya enggak apa-apa loh, enggak ketularan. Saudara, sederhana, saya bukan ahli kesehatan, saya jawab imun tubuhnya baik. Kan kita enggak tahu karena itu di dalam. Lah kalau kita hanya nyontoh keluar-keluarnya, keliling-kelilingnya, padahal imun tubuh kita tidak sebaik mereka, ya tinggal tunggu waktu, tunggu terpapar. Kan kita sembrono sebenarnya, nggak ngerti kondisi tubuh kita. Hanya lihat kok itu enak ya, padahal kondisi tubuhnya nggak sama. Maksud saya imun tubuhnya nggak sama, imunitasnya tidak sama.
Tiap-tiap orang itu kan punya imunitas masing-masing, banyak faktornya. Karena itu kita tidak bisa membandingkan imunitas kita dengan orang lain. Lawang cara hidupnya beda, vitamin atau makanannya yang dikonsumsi juga beda. Cara memandang, cara memikirkan, pikiran sehat juga tidak sama kok. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya tahu, saya sadar, saya sangat memikirkan jemaat. Kita semua masih perlu bekerja. Kita semua harus bekerja untuk menyambung hidup. Tetapi yang paling penting begini saudara, mari kita lakukan dengan hati-hati, dengan bijaksana, bukan dengan ketakutan yang super takut, bukan juga sepertinya punya iman, tapi salah kaprah. Bukan seperti itu. Hati-hati, tetap hati-hati, tapi bijaksana. Mari kita giat bekerja, namun dengan bijaksana. Covid dan ekonomi adalah penting, sama-sama penting. Yang satu dicegah, yang lain supaya bisa tetap bekerja. Firman Tuhan dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 berkata, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Covid ini memang menghantam semua sektor, saudara. Bukan hanya untuk pekerja harian, bukan hanya untuk buruh, bukan. Tetapi semuanya kena. Kita harus tahu dan paham, bukan hanya diri sendiri, harus tahu dan paham pengusaha-pengusaha, orang-orang kaya pun kena. Yang membedakan adalah bahwa mereka punya simpanan, punya cadangan, sementara yang lain tidak punya. Bagi orang kaya masih punya simpanan, masih punya cadangan yang diperlukan. Sedangkan bagi pekerja harian ataupun mungkin bulanan tapi cicilannya banyak, ya cadangan itu tipis atau sampai tidak ada cadangannya. Itu aja yang membedakan. Karena itu ketika virus varian Delta ini sangat cepat menyebar, pemerintah menerapkan PPKM mulai tanggal 3 Juli sampai 20 Juli. Maka timbul gejolak di mana-mana, seperti yang disampaikan pegiat sosial di atas tadi. Pasti terjadi. Bahkan ada yang mengatakan masyarakat sudah tidak peduli dengan COVID, peduli dengan perut. Kita tidak boleh berpikir demikian. Apa yang terjadi di masyarakat dengan penerapan PPKM sudah dapat respon juga dari pegiat sosial yang lain. Seperti ini. Pada saat video ini dibuat, keputusan tentang apakah PPKM akan diperpanjang atau tidak belum ditentukan. Kalau ada pengkubuan, saya akan berada di kelompok yang berharap PPKM dihentikan. Kita sudah cukup lama memberlakukan PPKM darurat. Cukup sudah. Sekarang masyarakat harus kembali diizinkan bergerak keluar rumah. Tidak bisa berdiam diri saja di dalam rumah. Yang bisa berdiam diri saja di rumah hanyalah kaum menengah ke atas, yang punya uang tabungan atau punya saham. Saya misalnya tidak ada masalah kalau harus work from home. Saya ini ASN kok, digaji setiap bulan. Sekarang saya bahkan dapat tambahan penghasilan dari Cokro TV. Dan saya akan tetap dapat penghasilan dari revenue Cokro walau saya bikin konten video dari rumah setiap hari. Buat orang seperti saya, work from home bukan masalah. Malah mungkin menguntungkan karena sebagai dosen saya mengajar cukup lewat Zoom tanpa harus ke kampus dan artinya tidak perlu bayar bensin. Saya adalah orang beruntung. Dan ada jutaan kaum menengah ke atas yang menikmati hal serupa. Mereka tinggal di rumah yang luas dengan segenap fasilitas hiburan yang nyaman. Mereka bisa nonton film-film di Netflix setiap hari atau main TikTok. Dan fasilitas hiburan itu ada di setiap kamar tidur yang dilengkapi dengan Wi-Fi. Orang-orang semacam ini tidak akan merasa terganggu kenyamanannya kalau PPKM diperpanjang sampai berminggu-minggu. Tapi coba pikirkan orang kelas menengah ke bawah. Saudara-saudara, saya tidak hendak bahwa kita pada kubu-kubuan, pro-proan, pro sana, pro sini, tidak seperti itu. Malah saya mengajak kita semua warga jemaat tetap bijaksana, sebab firman Tuhan dalam Roma 13 ayat 1-2 berkata, tiap-tiap orang harus takluk pada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Iman kita ngajari seperti itu.
Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jelas saudara, iman dalam hubungannya dengan pemerintah seperti itu. Saya tahu benar ada jemaat yang terdampak langsung dengan adanya PPKM ini. Ya saudara, kita semua susah. Tapi saya ingin mengajarkan pada kita itu begini. Gambarannya adalah seperti perjalanan di padang gurun. Umat alam mula-mula setelah keluar dari tanah perbudakan Mesir, mereka kan diajak harus melalui perjalanan padang gurun. Mereka kepanasan, kedinginan, kelaparan, kehausan, ketakutan, dan lain-lain. Tapi kalau kita berhenti hanya pada kepanasan, berhenti hanya pada kedinginan, kelaparan, kehausan, ketakutan saja, dan tidak mencoba melihat dan memahami apa yang sudah Allah lakukan, maka kita sama dengan mereka yang mayatnya berhamparan di padang gurun karena hidup tidak bijaksana. Sumber ketidakbijaksanaan itu karena tegar tengkuk, keras hati, tidak percaya pada Allah yang berdaulat. Padahal ketika mereka kepanasan atau kedinginan, Allah sudah memberikan tiang awan dan tiang api. Tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Kita bisa membayangkan kalau Allah tidak menyediakan tiang awan dan tiang api itu, bukan hanya kepanasan dan kedinginan saja, saya yakin mereka segera mati terbakar karena panas dan mati beku karena kedinginan. Memang mereka masih panas, masih kepanasan, masih kedinginan memang. Tapi bukankah mereka masih bisa melanjutkan perjalanan? Ini intinya. Mereka masih bisa melanjutkan perjalanan. Semoga gambaran ini membuat kita makin bijaksana ketika memandang COVID dengan segala dampaknya, saudara, termasuk PPKM ini. Memang kita susah, iya. Memang pemasukan berkurang, iya. Memang cadangan makin menipis, iya. Kita tidak bisa pungkiri itu. Tetapi seumpama Allah tidak menyertai kita, sebagaimana Allah telah memberikan tiang awan dan tiang api pada umat zaman dahulu, bukankah kita sebenarnya sudah habis lenyap dilibas oleh corona tanpa ampun? Jadi, ayo jangan hanya bersungut-sungut karena keadaan ini. Mari kita makin mempercayai Allah dan kedaulatannya. Allah sudah melakukan jauh dari yang kita pikirkan. Dalam perjalanan di padang gurun itu juga, bukan perjalanan yang aman, saudara. Bukan perjalanan yang mudah. Umat Allah harus melewati daerah-daerah bangsa-bangsa lain yang tentunya membuat bangsa-bangsa itu juga bersikap untuk mempertahankan wilayahnya. Caranya adalah dengan menyerbu atau memerangi atau menyerang balik umat Allah. Saudara, itu sudah logis daerahnya dilewati. Dan umat harus berjuang, harus berperang, harus merasakan kelelahan karena peperangan demi peperangan harus. Jalan memang tidak mudah. Tapi tahukah saudara bahwa Allah memberikan kemenangan demi kemenangan kepada umatnya sehingga dapat terus melanjutkan perjalanan. Orang bijaksana itu orang yang pasti bersyukur sebab mengerti apa yang Allah kerjakan. Allah telah melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan. Sama seperti kondisi COVID ini, saudara. Kita lelah, iya. Kita berjibaku agar penularannya dapat dihambat, iya. Kita terdampak langsung PPKM, iya. Tapi ingatlah, Allah jauh melakukan yang lebih banyak dari apa yang kita pikirkan. Mari syukuri itu, supaya kita tidak saling hanya menyalah-nyalakan. Allah membuat kita terus dapat melanjutkan perjalanan. Sekalipun di dunia ini cuma sementara. Perjalanan di padang gurun itu, padang gurun ya saudara, bukan hanya berpasir, berbatu-batu. Di mana di batu-batu itu tersembunyi banyak binatang gurun yang mematikan seperti ular berapi dan kalajengking. Allah sanggup membuat binatang-binatang itu tetap diam pada tempatnya dan tidak menyerang umat sepanjang perjalanan. Kecuali ada satu saat di mana umat itu bersungut-sungut, memberontak, ya Allah tinggal suruh keluar. Sudah mereka tewas di Badut. Salah satunya ular yang dikatakan dalam Bilangan 21 ayat 6.
Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Jadi kita masih bisa susah, kita bisa sakit, kita bisa sulit, tapi mari kita arahkan pandangan iman kita kepada Allah, bahwa betapa banyaknya, bahkan jauh lebih banyak yang Allah telah kerjakan bagi kita untuk melindungi kita, supaya kita terus mempercayainya dan terus melanjutkan perjalanan kita. Bagaimana kalau kehidupan atau mata pencarian kita terdampak? Tetap percaya kepada Allah, tidak melawan aturan pemerintah. Iman kita mengajarkan itu. Mari kita saling mendukung dan menguatkan. Antar anggota tubuh Kristus ini saling mendukung, saling menguatkan. Caranya bagaimana? Bagi saudara-saudara yang terpapar COVID dan membutuhkan bantuan, jangan diam, jangan segan. Sampaikanlah kepada majelis atau hamba Tuhan, kami akan berbuat semampunya, sekuat tenaga untuk menolong, walaupun bentuk pertolongan itu tidak dapat mengcover seluruh kebutuhan saudara dan tidak mungkin mengcover semua. Memang sebagian. Sebenarnya firman Tuhan itu mengajarkan begini, kalau saudara terpapar atau kena musibah atau masalah, sebenarnya yang pertama kali harus menolong itu keluarga. Itu ajaran firman Tuhan. Keluarga dulu, atau keluarga yang ada. Tuhan berkata begini saudara, gambarannya kasus janda ya saudara, janda yang miskin yang perlu dibantu, maka keluarganya lah yang pertama-tama harus membantu. Seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka, sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian, jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Namun bila ternyata keluarganya tidak ada yang bisa membantu, maka gereja harus membantu. Bantuan itu bisa berupa dukungan doa. Bantuan itu bisa berupa makanan. Saudara-saudara, melalui persekutuan doa malam hari ini, saudara perlu tahu bahwa yang sudah dilakukan oleh gereja, yang sudah dilakukan oleh majelis jemaat, begitu jemaat memberitahu kami bahwa suami atau keluarganya terpapar, kami pasti menanyakan bantuan apa yang dapat dilakukan oleh gereja. Sudah ada 2 keluarga yang terbantu melalui catering. Saya bersyukur bahwa salah satunya mengatakan, saya sangat terbantu, saya berterima kasih. Saudara, ini orang yang bersyukur, orang yang mengerti bahwa ada orang-orang yang mendukung. Dia berterima kasih dan sangat berterima kasih. Mengapa harus didukung? Mengapa lewat catering? Pertimbangannya begini saudara, bila diketahui oleh warga bahwa salah satu anggota keluarga atau dari keluarga itu terpapar, umumnya kan perilaku warga itu sedikit berubah, seperti melarang keluar rumah, padahal mereka seisi rumah itu ya memerlukan makanan, bukan hanya yang sakit, tapi yang sehat pun butuh makanan. Karena itu yang dilakukan gereja adalah mengirim catering. Mengapa gereja melakukan itu? Mengapa majelis melakukan itu? Bukan berarti cuma ya kasihan, sakno, bukan saudara. Gereja melakukan karena ajaran. Ajaran itu dicatat dalam Matius 25 ayat 35 sampai 36 dan ayat yang ke-40 yang berkata begini, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dan raja itu menjawab kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ini ajarannya saudara. Apapun yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku, saudara Tuhan yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku, untuk Tuhan. Melakukan ajaran Tuhan, melakukan hukum kasih. Melakukan hukum kasih
bersatu dengan Kristus. Persoalan berikutnya bisa jadi tidak terpapar, bisa jadi, tapi terdampak ekonominya. Apakah kita bisa saling bantu? Bisa. Mari kita saling bantu. Saya tahu ada banyak orang yang memesan makanan secara online. Ini contoh aja ya saudara, contoh. Cobalah saudara yang bergelut di bidang kuliner, apapun itu. Taruhlah kemampuan yang saudara buat itu di status WA saudara. Karena apa? Kan ini grup WA, grup WhatsApp. Dan status saudara itu jadikanlah untuk promosi apa yang saudara jual. Sehingga jemaat yang diam-diam lihat status saudara tahu, oh orang ini jualan ini, oh orang ini jualan ini. Jadikan tempat untuk promosi itu bagus saudara. Jadi saling membantu dengan menghargai hasil pekerjaan saudara, membeli makanan saudara. Saya sangat mendukung pola seperti ini, saling mendukung. Memang tidak mendapatkan penghasilan seperti biasanya yang banyak, tidak, tapi sangat mendukung. Ini pola yang sangat bagus di antara jemaat. Bukan mengirimkan di grup ya saudara, tapi di status saudara. Sekali lagi dengan sikap yang bijaksana. Memang perlu membantu, tapi harus dengan bijaksana. Suatu hari ada yang nanya saya begini, tidak tahu iseng, tidak tahu serius. Saya tidak pernah menganggap orang kalau sudah bertanya itu iseng, tidak pernah. Saya anggap serius. Dia bertanya begini, saya perlu ayam goreng. Oh, kenapa? Saya tanya begitu. Beli di mana Maksudnya bisa beli online gitu? Saya menjawab, coba hubungi jemaat ini. Ini nomornya, hubungi aja sendiri. Biar sama-sama enak, komunikasi juga bagus. Terus jemaatnya tanya gini lagi, harganya mahal enggak Saya jawab, buat saya sih enggak, normal-normal aja. Ya tergantung pilihan kita lah. Terus saya berpesan sudah, jangan cuma dilihat harganya, tapi niat kita saling membantu begitu loh. Itu respon saya sudah. Nanya lagi, seumpama saya beli 3 ekor, minta bonus 2 gimana? Saya langsung enggak jawab. Itu saya beri contoh soal kuliner. Masih ada pekerjaan-pekerjaan jemaat yang lainnya. Mari saling bantu, saling support, tapi dengan bijaksana. Jangan aji mumpung butuh kerja dibayar murah, jangan. Salah, keliru. Mumpung jualannya kurang laku, saya beli dengan harga murah, jangan aji mumpung. Orang Kristen tidak demikian. Memang COVID ini membatasi ruang gerak kita, tapi soal pelayanan, soal mengasihi, soal mensupport, jangan kalah dengan keterbatasan itu. Ibrani 12 ayat 12-14. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita saling support, saling dukung, tetap dengan bijaksana. Hikmat Allah, pertolongan Allah akan menyertai kita sekalian. Mari sekarang kita akan bersatu bersama-sama dalam persekutuan doa. Kita akan saling mendoakan. Saya memberikan kesempatan bagi saudara yang rindu, yang mau, yang turut serta dalam persekutuan doa malam hari ini, yang mau berdoa bersama-sama, berikan jempolnya. Kita akan berdoa dan saling mendoakan.